Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang software development lifecycle. Kelompok kami terdiri dari saya, Ilham Firmansyah, NPM 1808-10153. Berikutnya ada Fahmi Nugroho Alibasyah, NPM 1808-10165. Yang berikutnya ada Endi Gigi Pratama, NPM 1808-10166. Software Development Lifecycle atau SDLC. Apa SDLC itu? Pengertian dari SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, serta menggantikan perangkat lunak tertentu. Predictive Life Cycle Model terdiri dari waterfall model, spiral model, incremental model, rapid application development, prototyping model. Yang pertama ada waterfall model. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh, tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelumnya, yaitu tahap requirement-nya. Di sebelah kanan terdapat ilustrasi tahapan-tahapan waterfall model. Yang pertama, analisis, dilanjutkan dengan requirement specification-nya, design, development, testing, integration, dan yang terakhir adalah implementation dan deployment. Yang berikutnya ada Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development adalah model proses pembuatan software yang terurut secara linear yang memberikan pembuatan daur hidup yang singkat. Kelebihannya adalah kecepatan tinggi dalam prosesnya, adaptasi dari model terurut secara linear. Yang berikutnya ada konstruksi komponen base. Efektivitas kebutuhan dimengerti secara baik dan lingkup proyek yang dibatasi. Berikut ini adalah langkah-langkah kerja dari model RAD. Yang pertama ada business modeling, data modeling, proses modeling, application modeling, dan yang terakhir adalah testing dan turnover. Berikutnya ada prototyping model. Prototype adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah prototype model. Yang pertama ada communication, design, modeling. Yang terakhir adalah deployment. Itu saja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fahmi Nugroho. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ilham. Ini merupakan model dari metode spiral. Ini terbagi dari 4, yaitu pertama objective identification, kedua alternate evaluation, ketiga product development, dan keempat next phase planning. Nah, ini akan dilakukan secara memutar, akhirnya makanya dinamakan metode spiral. Ya, selanjutnya ada adaptive life cycle models. Adaptive life cycle juga dikenal dengan metode agile. Kata kunci dari model life cycle ini adalah perubahan yang cepat akibat respon dari permintaan user dan penyempurnaan pengembangan suatu sistem. Pada adaptif berlaku juga proses iteratif dan incremental seperti pada model-model yang sebelumnya, tapi durasinya di sini lebih cepat. Model life cycle ini dan disebutkan dalam jumlahnya biasanya untuk proyek-proyek pengembangan sistem informasi. Ini merupakan tahap-tahap dari SDLC. Pertama ada planning, kedua ada analisis, ketiga ada design, keempat development, kelima testing, keenam implementation, dan ketujuh maintenance.
Selanjutnya, analisa sistem. Tahapan awal dari SDLC sendiri adalah analisa sistem. Analisis sistem adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Tahap di analisis sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut, ada 5. Pertama, studi pendahuluan. Kedua, studi kelayakan. Ketiga, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakaian. Yang keempat, memahami sistem yang ada. Kelima, menganalisis hasil penelitian. Tahap selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini adalah tahap setelah analisis sistem. Tahap perencanaan sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu pertama, memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Ini selanjutnya ada perancangan sistem. Tujuan dari perancangan sistem sendiri ada 2. Pertama, perencanaan sistem secara logika atau logika sistem design, atau perencanaan sistem secara umum general system design. Kedua, perancangan sistem secara terinci atau detail system design. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Tahap implementasi sistem sendiri terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. Ada 3 kegiatan. Pertama, mempersiapkan rencana implementasi. Kedua, melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi ini ada 4. Yang pertama, memilih dan melatih personil. Kedua, memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem. Ketiga, menguji sistem. Dan yang terakhir, melakukan konversi sistem. Tahap yang terakhir dari implementasi sistem adalah menindaklanjuti implementasi tersebut. Implementasi sistem juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Selanjutnya, operasi dan perawatan sistem atau biasa disebut dengan maintenance. Setelah sistem diimplementasikan dan berhasil, sistem akan dioperasikan dan dirawat. Tahap ini disebut dengan operasi dan perawatan sistem atau System Operation and Maintenance. Ini berikut adalah beberapa alasan kenapa sistem harus dirawat. Pertama, sistem mengandung kesalahan yang dahulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem itu sendiri. Ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan lebih lanjut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Kelebihan dari metode SDLC adalah: pertama, menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fahmi. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Apa saja kelebihan dari metode SDLC? Kelebihan-kelebihan dari metode SDLC adalah: yang pertama, menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan suatu sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Lalu, apa saja kekurangan dari metode ini? Kekurangan dari metode SDLC adalah: yang pertama, SDLC hanya menyediakan tahapan-tahapannya saja, tetapi tidak menyediakan metodologinya. Yang kedua, hasil dari SDLC sangat tergantung terhadap hasil di tahap analisis. Karena jika ada kesalahan di tahap analisis, maka akan terbawa terus dengan hasil yang kurang memuaskan. Yang ketiga, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkannya, karena sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Yang keempat, dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Nomor 5,
hasil dari sistem tidak luas untuk dimodifikasi kembali, karena sistem perlu dilakukan analisis kembali dari awal. Lalu, apa kegunaan dari SDLC itu? Kegunaan dari SDLC adalah untuk mengakomodasi beberapa kebutuhan yang biasanya berasal dari kebutuhan pengguna akhir, dan juga pengadaan perbaikan sejumlah masalah yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Lalu, kesimpulannya adalah sistem informasi yang aman bisa memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pengguna sehingga memberi nilai tambah dan daya guna bagi sistem itu sendiri. Keamanan sistem informasi yang berbasis komputer dapat dicapai salah satunya dengan melalui penggunaan metode pengembangan sistem yang benar. Saat ini, metode pengembangan sistem yang umum digunakan adalah pengembangan System Development Life Cycle atau SDLC. Penggunaan SDLC yang memadai akan menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. Penggunaan SDLC akan lebih optimal jika dilengkapi dengan berbagai teknik pengembangan sistem. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami ambil dari internet. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.